Yes, liburan lagi. Yeay, siapa sih yang nggak seneng liburan? Pasti teman-teman seneng liburan. Saya juga seneng banget kalau udah waktunya berlibur, ya. Nah, liburan ini adalah saat yang paling menyenangkan, tidak terkecuali untuk direktur sibuk. Sebagian orang, termasuk saya, punya prinsip kalau berlibur itu adalah satu keharusan, sesuatu yang kudu ya judulnya ya. Karena apa? Karena kalau kita liburan itu kita bisa merefresh kembali tubuh, pikiran, terus hati ya untuk menjaga emosi jadi lebih stabil sehingga mempersiapkan diri menjadi orang baru yang penuh semangat dan siap menjalani aktivitas rutinitas kembali. Oke, semangat pagi, selamat malam. Toko Pinter, ada Primolup. Oke, selamat bergabung. Nah, walaupun berlibur itu menyenangkan, namun ada beberapa hal loh yang harus dipersiapkan. Kalau liburan teman-teman nih pengen berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan dengan nyaman, jangan sampai ada gangguan ya kalau bisa kan supaya kita benar-benar enjoy. Nah, jadi apa yang mesti dipersiapkan supaya liburan nggak terganggu? Nah, Anda nggak mau kan pas lagi enak-enaknya berendam di jacuzzi sambil lihat bangau terbang, tiba-tiba ditelepon klien, ayo meeting, ngajakin meeting lagi. Kayaknya bagaimana gitu ya. Nah, kita nggak mau kan seperti itu. Jadi kita harus plan, kita harus rencanakan bagaimana supaya liburan kita benar-benar menjadi menyenangkan. Buat Anda yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman misalnya nih, mau terjun ke bisnis internet tapi bingung startingnya dari mana karena nggak punya pengalaman, karena belum pernah berbisnis internet, karena nggak punya mentor, karena nggak punya produk untuk dijual, bingung ya. Atau teman-teman sudah punya bisnis tapi cara datengin trafficnya dari sosial media juga bingung. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, silakan mampir ke bio saya ya. Di bio saya itu banyak benefit yang teman-teman bisa dapatkan ya di situ. Jangan lupa subscribe dan follow. Oke, nah adanya pandemi COVID itu cara orang berlibur juga mengalami perubahan. Semua nggak bisa sama seperti sedia kala, seperti sebelum terjadi pandemi. Bertepatan dengan long weekend ini, kita akan ngobrol banyak soal berlibur dengan seorang narasumber. Beliau ini super aktif ya. Teman-teman bisa lihat hampir setiap hari beliau ini mengadakan yang namanya IG Live. Kalau dalam satu tahun itu 365 hari, mungkin beliau sudah lebih dari 300. Coba bayangkan, dalam satu hari bisa berapa IG Live yang beliau bisa lakukan ya. Saking semangatnya, nanti teman-teman akan ngobrol langsung dengan beliau. Beliau ini dikenal sebagai owner dari TX Travel ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Anton Teddy. Oke, beliau sudah bergabung di sini. Teman-teman siap-siap ya. Siap-siap untuk menyambut Pak Anton. Kita akan ngobrol banyak mengenai tips liburan seru untuk direktur sibuk. Halo Pak Anton, selamat malam. Halo, bentar, belum keluar nih. Oh, belum Ah, keluar, oke. oke, udah keluar? Udah, mantap Pak. Sehat Pak, sehat. Ya dong, harus. Oke. Kalau nggak bisa Kayaknya yang baru, ini live. iya betul. Kayaknya yang baru liburan ini kelihatan seger banget Pak. Every day is a holiday. Waduh, itu slogan yang bikin semangat Pak setiap hari. Oke Pak Anton, terima kasih nih Pak sebelumnya atas waktunya di tengah kesibukan Pak Anton yang luar biasa masih menyempatkan diri untuk kita IG Live bareng lagi Pak Anton. Oke Pak, topik kita sangat menarik nih Pak. Soalnya apa? Soalnya semua orang pasti suka yang namanya berlibur. Termasuk saya tuh seneng banget kalau yang namanya liburan Pak Anton. Nah, adanya kondisi pandemi ini membuat dunia pariwisata itu terpukul ya Pak Anton ya. Orang-orang dibatasi bepergian, sempat bandara ditutup, kemudian hotel juga jadi sepi. Namun sebenarnya
saya, teman-teman yang ada di sini, itu pengen banget liburan. Nah, menurut Pak Anton apa sih bedanya liburan sebelum dan sesudah new normal? Oke. Kita mungkin saya akan berbicara mengenai dasarnya dulu. Satu Ya, adalah silakan Pak. yang jadi problem karena kita kemana-mana harus pakai masker, ya itu yang pertama. Ya, Kedua, ada namanya physical distancing. Jadi oke. kemana-mana kita eh, takut gitu ya kalau tempatnya rame. Ya. Ketiga adalah COVID ini berkembangnya adalah di dalam ruangan. Hmm, Ini tiga basic yang membuat kalau kita mau kemana-mana jadi mikir dulu dalam ruangan oke. apa enggak. Nah, tadi barusan sebelum ini saya dapat kiriman dari teman saya yang jalan-jalan ke Bandung. Dia bilang di Bandung lagi rame tuh udah berapa minggu ini dan tidak ada physical distancing. Dia lihat toko oleh-oleh rame, toko apa Batagor ya, resto Batagor juga rame. Semua dia bilang rame. Jadi apa physical distancingnya dia gitu ya. Nah menurut saya sampai ke satu titik ada yang namanya sekarang itu perubahan cara pikir. Jadi di Hmm, Jakarta ada satu fenomena baru dari hari Senin, hari kerja, sampai hari Jumat itu PSBB. Jadi diperhatikan tuh, wah begini, begitu. Begitu Sabtu Minggu, acara bebas. libur Bebas. ya PSBB-nya ya Pak? PSBB-nya libur. Jadi kalau jalan-jalan ke puncak rame, macet. Ke Bandung rame, macet gitu ya. Jadi tidak ada pembatasan lagi. Nah, sebenarnya kita dari gara-gara ini kita terbagi dua. Yang pertama adalah yang berani pergi adalah yang umurnya di bawah 40 tahun. Hmm, 40 tahun ini adalah berdasarkan karena ada satu statement yang mengatakan bahwa yang kena itu tinggi. Sorry. Saya dari luar masuk ke dalam AC jadi agak sedikit ini. oke. Jadi satu adalah yang umur 40 tahun ke bawah, yang kena tinggi, yang jadi korban rendah. Ini satu. Yang kedua sebaliknya, di atas 40 tahun, yang kena sedikit, tapi yang jadi korban banyak. Nah, Hmm, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah antibodi imun tubuh itu yang semakin tua semakin menurun. ya, Menjadikan, nah ini terbelah. Satu, yang berani jalan-jalan, kedua yang tidak berani jalan-jalan. Nah, kalau oke. sudah seperti begini, jelas. Nah, sekarang saya baru cerita traveling zaman now ini seperti apa. Satu, Yes, seperti kalau apa? orang perginya terbagi dua tadi. Kalau yang umurnya muda-muda atau dia karena tugas kantor dan lain sebagainya, ya dia pergi. Nggak ada perbedaan. Sebentar, sebentar, Ya, sebentar. ya, Aduh, sorry. nggak apa-apa Pak. Santai aja santai. Satu, yang tidak terganggu. Yang kedua adalah yang takut. Nah, kalau yang takut ini pilihannya adalah outdoor. Pilihannya Oke. outdoor. Nah, lalu kedua adalah satu pilihannya outdoor, kedua adalah Ya, tidak berombongan perginya. Nah, masing-masing ya ini berarti. ya masing-masing. Yang ketiga adalah mereka berusaha untuk pergi yang bisa pakai kendaraan sendiri-sendiri. Hmm, Jadi kalau dari Jakarta yang pergi itu ke Puncak sudah banyak, ke Bandung sudah banyak, lalu ya, juga itu kan ke timur ya. Ini sekarang bisa juga sekarang ke barat. Barat itu Anyer, Carita, Tanjung Lesung ke ya. sana.
secara sepintas kita mulai dari ini dulu, bahwa sekarang lebih trennya adalah individu, kedua outdoor, ketiga yang sementara ini mungkin sampai nanti vaksin adalah tidak berani terbang. Iya. Oke. Jadi itu ya Pak ya, kebiasaannya ya, ada 3 itu ya. Perubahan. Perubahannya ya. Oke, baik. Nah, buat teman-teman yang baru hadir, kita lagi bahas nih tips liburan seru untuk khususnya untuk direktur sibuk ya. Nah, silakan tuliskan pertanyaannya di sini. Nanti akan kita ngobrol asik sama Pak Anton nih ya. Pak Anton, sambil nunggu teman-teman bertanya. Nah, walaupun cara berliburnya itu berbeda, kan yang penting tujuan dari berlibur itu tercapai ya Pak ya. Kan kita mau happy-happy, mau refresh lagi, mau seger lagi. Nah, kalau misalnya nih, di sini di antara teman-teman ada yang sebagai direktur sibuk, artinya jabatan ada, duit sih ada. Terus apa aja kira-kira tipsnya dari Pak Antoni supaya para direktur ini walaupun sibuk tapi bisa menikmati liburannya dengan nyaman? Sorry. Yang pertama adalah tadi pilihan menjadi outdoor. Pilihan menjadi outdoor, ya. Yang kedua adalah pilihannya adalah tidak traveling in a group. Jadi mereka hampir-hampir jarang pakai bus sekarang itu. Jadi pakai mobil-mobil kecil karena mereka tidak mau bersatu dengan orang yang tidak dikenal gitu ya. Gitu. Jadi mau tidak berkumpul ya. Betul. Ini 2 yang paling menonjol. Ditambah yang ketiga adalah tidak terbang. Oke. Alasannya tidak terbang karena di dalam pesawat itu kan tertutup ya Pak ya, berjam-jam gitu ya Pak Antoni. Betul. Satu adalah harus ke bandara yang di dalam ruangan. Nanti di ruang tunggu dalam ruangan lagi. Lalu di dalam pesawat dalam ruangan lagi. Nah, ini yang mereka takutkan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di bandara cukup bagus, yang ditakutkan sebenarnya adalah di dalam ruangan kecil tertutup. Kecil tertutup itu berbahaya. Misalnya contoh, di dalam ruangan 10 kali 10 misalnya ya. Nah, itu sirkulasinya terbatas. Kalau di bandara kan besar sekali, lebih daripada 10 meter. Di pesawat bagaimana? Pesawat ini menggunakan sistem udara yang lebih canggih lagi. Setiap 5 menit udara yang di dalam pesawat itu diganti. Di-refresh lagi ya? Di-refresh. Kalau kita di dalam ruangan itu tidak bisa di-refresh. Iya. Baik. Jadi untuk saran dari Pak Anton, kalau mau berlibur sekarang, lebih baik perginya perorangan, jangan bergerombol, apalagi sama orang yang nggak dikenal ya Pak ya? Bukan. Ini tren sekarang yang terjadi. Tren sekarang. Ya, kalau tanya kepada saya, trennya adalah yang terjadi seperti ini. Nah, kalau tanya kepada saya, seharusnya kalau seperti kemarin saya pergi ke Tanjung Lesung, ada hampir 20 orang, semua adalah keluarga saya. Saya nggak masalah. Iya, saya nggak masalah. Saya kemana-mana makan satu meja dan lain sebagainya kan nggak masalah. Tetapi kalau trennya adalah seperti begini, orang takut berkumpul. Menurut saya takut berkumpul itu sama. Saya juga 20 orang, kita tidak keluar daripada resortnya. Kita di dalam saja gitu ya, makan segala macam ya di dalam resortnya. Gitu. Sehingga mengurangi untuk bertemu dengan orang-orang yang banyak. Oke, baik. Ya, sudah nangkep nih Pak idenya nih Pak. Ya. Nah, sudah ada yang bikin satu pernyataan nih Pak. Nggak bisa liburan, silakan. Pak Anton. Uangnya kena corona. Menurut saya itu gini, yang namanya liburan itu bentuknya adalah bukan selalu harus mengeluarkan uang gitu ya.
Setiap pagi, makanya saya bilang tadi, every day is a holiday. Saya tiap pagi jalan pagi, dan saya sekarang mulai coba naik sepeda begitu ya, karena saya harus melatih. Saya ada beberapa hasil tes darah saya tidak terlalu bagus, jadi saya pilihannya obat atau saya olahraga. Nah, saya pilih olahraga. Dan Yes. every day is holiday karena saya jalan kaki tiap pagi, lalu juga saya naik sepeda tiap pagi gitu ya. Dan itu membuat happy. Nah, pada waktu kita holiday, dalam tanda petik kemana saja, bisa jalan kaki, bisa ke mall, bisa yang tidak mengeluarkan uang, kita senang. Dan pada waktu kita senang itu mengeluarkan hormon-hormon. Ada 4 hormon kebahagiaan, dan itu menurut saya adalah sudah holiday begitu. Oke, mantap banget. Jadi yang penting kita lakukan holiday itu harus happy supaya hasilnya juga bagus ya Pak Anton ya. Holiday itu menghasilkan happiness. Oke, holiday menghasilkan happiness. Yes. Oke, ini teman-teman sudah ada yang datang belum nih? Ada yang nyapa dari Alvin. Halo Pak Anton. Dari Alvin. Nah, terus ada yang tanya nggak nih? Kita lagi ngobrolin liburan. Ayo teman-teman, siapa yang sudah nggak tahan pengen banget liburan? Nah, ini kesempatan buat ngobrol sama Pak Anton. Silakan, ada pertanyaan apa? Pak Anton barangkali mau minum dulu. Silakan Pak, Enggak. santai aja Pak. Ini aja sedikit. Suhunya tadi perbedaan. Iya. Oh, AC-nya kami terlalu dingin, Mbak. AC-nya terlalu dingin. Iya. Saya tadi udah rubah sih. Udah rubah ya. Oke. Terus ada saran apa nih Pak Anton? Kalau misalnya tadi kita udah tahu jenis liburannya kan sedikit berbeda nih caranya, strateginya. Terus persiapannya gimana? Misalnya nih, kalau kita mau liburan di era-era seperti sekarang, kita persiapkan jauh-jauh hari atau bisa dadakan punya. Menurut Pak Anton lebih baik yang mana nih persiapannya? Sekarang ini saya melihatnya adalah satu momentum untuk holiday, untuk jalan-jalan yang paling bagus. Jadi misalnya kita cerita jalan-jalan katakanlah ke Bali gitu ya, karena Bali number one destination. Tiketnya murah, hotelnya murah. Tiket itu rata-rata tiket sekarang yang bisa dibayangkan ya, saya sebut angka. Harga itu sekitar 600-an ribu satu kali jalan, yang paling murah, sampai yang 1,2. Jadi misalnya contoh, kalau Garuda itu 1,2, AirAsia yang low cost carrier itu adalah 600 ribu. Ya bisa dibayangkan ini harga yang termurahnya. Tentunya harga yang termahalnya bisa 2,5 kali gitu ya. Ini yang satu. Kedua adalah hotelnya. Hotelnya bintang 3 itu turun 30%. Tapi bintang 5 itu bisa turun 60%. Bintang 5 turunnya lebih besar lagi. Gitu. Nah, kalau ditanya, ya saya bilang inilah jalan-jalan ala Sultan nih. Kosong. Hotelnya kosong, kolam renang kosong, restoran kosong. Ini menyenangkan menurut saya. Oke, tapi kalau kita ke Bali ya pesawatnya gimana Pak? Mesti pakai ini dong, perlengkapan astronot dulu dong ya. Sebenarnya COVID ini kan kita mesti mengerti dulu, tanda petik adalah COVID ini siapa gitu ya. Satu, penularannya, cara dia menular, sehingga kita pakai masker itu 85% kita aman, 15% belum aman. Yang kedua, kita menghindari kerumunan. Ketiga, kita harus tahu diri kita gimana. Ya, misalnya seseorang yang punya penyakit gangguan pernafasan, ini jelas tidak dianjurkan untuk traveling duluan.
karena pakai masker. Pakai masker lalu ada gangguan pernapasan, ya udah repot. Yang nggak ada gangguan pernapasan aja pakai masker repot gitu ya. Nah, Bisa ini jadi betul. Ini yang menurut saya menjadi bahaya. Jadi kita mesti ngerti. Yang kedua adalah bagaimana dengan umur yang 40 tahun ke bawah? Saya mengatakan sampai umur 60 tahun masih aman. Dengan catatan tingkat kesehatan tubuhnya itu harus bagus. Kalau tadi ada penyakit pernafasan, lalu ada penyakit-penyakit bawaan yang lain yang kita dalam sehari-hari aja tubuhnya lemah dan lain sebagainya, itu menurut saya tidak dianjurkan traveling. Karena jenis kuman COVID-19 ini menularnya itu kan lewat mulut, hidung, dan mata. Nah, ini sangat-sangat sangat cepat menularnya. Jadi kalaupun kita pakai dengan masker, dalam kondisi ada orang yang sakit, lalu tingkat menularnya itu bisa sampai kita punya proteksi 85%. 15% lagi adalah tubuh kita bagaimana gitu. Kita posisinya di mana ya. Banyak yang memberikan asumsi bahwa Pak, kalau terbang itu aman nggak? Saya bilang, yang mau terbangnya siapa? Bagaimana dirinya? Kalau dirinya oke, ya oke. Kalau dirinya nggak oke, jangan dipaksa. Saya berusaha untuk tidak keluar rumah, kecuali setiap pagi saya ke Ancol, itu pun tidak naik sepeda dari rumah gitu ya, naik sepedanya di Ancol saja. Saya setelah jalan kaki dulu, baru naik sepeda, baru pakai mobil pulang gitu ya. Saya nggak kemana-mana lagi. Saya baru 2 kali keluar kota, itu pun straight, nggak kemana-mana. Lalu ke kantor mungkin masih bisa dihitung 1-2 kali ke kantor. Selebihnya saya belum keluar. Walaupun besok saya ada rencana harus keluar gitu ya. Tapi ya kembali lagi, saya berusaha untuk jaga posisi. Datang pagi-pagi sebelum mallnya buka gitu ya. Saya lebih prefer ke hotel gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi memang cara COVID ini merubah cara orang jalan-jalan. COVID ini merubah cara orang berbisnis, dan COVID ini merubah cara orang mengatur perusahaan. Oke, yes, betul sekali Pak. Jadi hampir semuanya dipengaruhi dengan adanya COVID ini ya Pak Anton ya. Ya. Nah Pak Anton sudah mulai ada yang nanya nih Pak dari Tooth Kingdom. Pak Anton, terakhir bikin jalan-jalan ke Tanjung Lesung. Nah, next-nya kemana lagi nih Pak Anton? Sudah ada yang daftar lagi nih Pak. Iya, saya sekarang ini sudah bikin sebenarnya Tanjung Lesung sudah beberapa kali, lalu mulai ke Bandung, ke Lembang, tanggal 26 kalau nggak salah itu juga ada yang jalan. Dan sebenarnya saya bikin kemana-mana, tapi orang nggak responnya nggak ada, responnya nggak ada. Yang responnya ada adalah yang deket-deket. Tanjung Lesung ada, Anyar Carita ada, Puncak ada, lalu ke Bandung ada, Jogja nggak ada, Bali ada gitu ya. Labuan Bajo nggak ada. Oh, oke. Bali ada ya Pak? Kan pakai pesawat juga atau jalan darat? Iya, pakai pesawat. Yang ke Bali sudah banyak. Ya, yang ke Bali sudah di atas 100 ya, sudah banyak. Oke, jadi nanti buat Toots Kingdom kalau mau tahu program-programnya Pak Anton bisa DM langsung ya ke Pak Anton ya? Ya, bisa lihat di TX Travel. Oh, lihat di TX Travel ya, Toots Kingdom ya. Nah, terus ada lagi nih Pak dari Komsel Seleb. Iya. Oke, naik cruise udah aman nggak ya? Nah, ini menarik. Cruise sudah buka harganya, dipasarkan mulai Oktober. Sudah mulai keluar Oktober harganya. Tetapi
karena cruise ini yang mulai dari negara yang terdekat adalah Singapura, ke Singapurnya belum buka. Jadi kalau kita Oh, mau ke Singapura, kita harus dikarantina 14 hari dulu. waduh. Kita masuk ke Singapura, dikarantina 14 hari dulu. Naik kapal. Kapalnya dari Singapura, keluar Singapura. Masuk ke Singapura, dikarantina lagi 14 hari, baru bisa masuk ke Singapura. Oh, cruise-nya cuma 3 hari, karantinanya 1 bulan nih. Iya, jadi menurut saya impossible. Sementara impossible. Oke, jadi cruise jangan dulu dah ya. Cari alternatif lain aja. Iya. Oke. Sebenarnya jalan-jalan yang dekat-dekat juga menyenangkan. Tujuan jalan-jalan ini sebenarnya kan namanya rekreasi, refreshing gitu ya. Itu yang lebih Yes. penting daripada eh, berapa uang yang kita keluarkan gitu ya. Jadi sebenarnya uang itu relatif, tidak perlu mengeluarkan misalnya yang mahal-mahal, cari yang deket-deket aja. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang setiap bulan pernah ke Ancol apa enggak gitu ya. Nah, dan di Ancol itu saya baru tahu ya, walaupun rumah saya dengan Ancol itu 10 menit. Jadi Hmm. saya baru tahu pada waktu ada teman saya dia bilang, Panton, kenapa nggak coba jalan kaki di Ancol? Lalu saya bilang, eh, bagaimana dengan tiketnya? Ada tiket bulanan nggak? Dia bilang bukan tiket bulanan, tiket tahunan. Jadi bisa dibayangkan kalau tahunan itu kemarin terakhir tanggal 14 kalau nggak salah ada promosi, itu harganya cuma 500.000 1 tahun. Wow, murah 500 sekali. murah sekali. Sudah termasuk mobil. Jadi satu Oh, orang dengan mobil, kalau kita jalan sendiri, per sekali jalan itu 25.000 plus 15.000. 40.000 satu kali jalan. Kalau 10 kali udah 400.000 gitu kan. Ini iya satu betul. tahun 500.000. Wah, makanya saya puas-puasin tiap pagi ke sana. Mantap. Dan Terus menyenangkan. pagi-pagi udaranya seger ya Pak, udara lautnya itu ya? Udaranya tergantung sebenarnya daripada angin. Kadang-kadang agak-agak lembab juga, tapi menyenangkan. Kalau misalnya bisa dilihat saya punya di Instagram, Iya. saya udah 11 hari ke sana secara rutin dan itu cukup menyenangkan. Saya dapat gambar-gambar yang menurut saya refreshing gitu ya. Iya. Bagus Pak, saya udah lihat postingan dari Pak Anton. Nggak kalah deh sama Bali deh. Oke. Terus ada lagi nih Pak Anton. Ko Anton Teddy dari Bimbel Alim. Apakah masih harus rapid test untuk berangkat liburan? Ya, jadi kalau di Indonesia terbang kemana saja terbang pakai rapid test. Ada 2 kota yang harus PCR, yaitu ke Jayapura dan ke Timika. Ini 2. Kalau untuk naik kereta api, itu juga rapid test. Lebih daripada, kalau nggak salah, lebih daripada 2 jam harus rapid test. Kalau naik Oh, bus tidak, naik bus tidak, naik kendaraan umum juga tidak, naik ferry pun tidak. Jadi memang cuma naik kereta api dan naik pesawat saja yang harus rapid test. Kalau di dalam negeri, kalau ke luar negeri semua harus PCR. Sekarang kita sudah bisa ke luar negeri, ada 3 negara yang buka untuk turis. Yang pertama adalah Turki, yang kedua adalah Dubai, yang ketiga adalah Inggris. Tapi menurut saya Inggris tutup lagi minggu ini oh, karena kenapa Pak? Kasus ada, lagi? ya, kasus lagi naik lagi dia. Oh, Iya, jadi kalau dilihat menurut saya perubahan daripada holiday sekarang adalah dari yang tadinya bisa jalan-jalan bebas kemana-mana, sekarang dibatasi. Nah, yang menarik sebenarnya,
tahun 2014 saya menulis buku tentang 50 wisata domestik, 50 wisdom. Waktu itu adalah mencangkup 34 provinsi dan pada waktu saya refresh, sebenarnya Indonesia ini kan punya segala macam. Kita mau apa? Ada. Kita mau apa? Ada. Kita punya gitu ya. Cuma memang kadang-kadang kalau dulu itu merasa bahwa kalau kita di dalam negeri rasanya gengsinya beda dengan keluar negeri gitu ya. Tapi Iya. sekarang karena kita nggak bisa keluar negeri, ya udah di dalam negeri aja. Oke. Nah, Pak Anton, kalau ngelihat kondisi seperti ini, bulan-bulan apa aja sih sebenarnya yang cocok buat liburan? Maksudnya yang nyaman gitu. Apakah memang bulan-bulan seperti ini? Kalau Iya, misalnya di travel kan dulu bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu masuknya high season ya Pak ya, atau peak season ya. Nah, kalau iya. sekarang masuknya apa nih Pak? Sebenarnya itu begini, ini menarik juga karena tadi merubah semuanya. Kalau dulu Iya. itu kenapa yang namanya peak season itu ada 6 minggu. 4 minggu pertama adalah school holiday, lalu 1 minggu adalah Lebaran, 5 minggu, Yes. yang keenam adalah akhir tahun. Iya. Sekarang every day is a holiday, semua work from home, sekolah sekolah every day is a school from home gitu kan ya. Jadi eh, saya ke Tanjung Lesung sudah 2 kali dalam 30 hari terakhir. Yang menarik adalah saya ketemu ada 4 keluarga, semua anak-anaknya di sana sekolah dari rumah. Jadi Wow. karena sekolah dari rumah, dia sekarang pindah school from the resort gitu ya. Dan dan yang menarik adalah bahwa ternyata di sana Telkomsel sangat-sangat kenceng, 4G plus. Oh. Jadi Oh, saya bagus bisa ya. bagus sekali, bagus sekali. Jadi saya Wow. bisa live IG di pantai gitu ya. Dan itu cukup menyenangkan. Nah, saya melihat sekarang itu tren liburannya berubah. Satu adalah merubah yang namanya peak season. Tadi kali Ibu tanya kapan peak seasonnya. Nah, peak season Iya. kita itu dari sekarang sampai perkiraan saya sampai bulan Maret itu tidak ada lagi peak season. Every Hmm. day is a low season. Every day is a low Oke. season. Karena apa? Karena eh, pesawat terbang namanya okupansinya, load factornya itu adalah 30%. Hotel di Bali ini bisa disebut mungkin sekitar 10%. Wow. Growing, naik, Yes. tetapi ya angkanya masih kecil gitu ya. Travel agent yang buka tidak banyak, mungkin di bulan Agustus ini lebih daripada 30 yang sudah buka, tetapi ya tadi mungkin tidak lebih dari 30 lah menurut saya. Tapi kembali lagi kita ada sekitar 3.000 travel agent di Jakarta. Itu bisa dibayangkan yang buka baru 30 aja enggak gitu ya. Nah, dan yang menarik adalah bahwa ke luar negeri kita nggak bisa, domestik tadi cuma 30%, dan yang bepergian itu very very limited ya, very very limited. Jadi kalau ditanya kapan cocok holiday, nah ini saya buka rahasia nih ya, ini jangan uh, jangan dikasih tahu. Oke. Satu, di Bali ini kita kan cuacanya sekarang itu lagi panas ya, lagi panas. Jadi Tuh. kita sebutnya adalah, kalau kita sebut summer northern hemisphere. Jadi di bagian utara bumi itu sedang summer, musim panas. Sedangkan di Australia, New Zealand itu adalah musim dingin. Karena di Australia musim dingin, lalu angin itu musim-musim sekarang anginnya dari selatan ke utara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sehingga semua di pantai selatan Indonesia dingin. Bali Hmm. dingin gitu ya. Jadi kalau ditanya Bali panas, sekarang ini lagi musim dingin karena ada angin dari Australia gitu. Jadi karena Oke. ada angin Australia,
dan kita bisa menjadi lebih dingin. Saya pernah menginap di Uluwatu, kaget saya. Stafnya saya datang siang, lalu saya makan. Setelah makan saya merasa aneh. Kenapa stafnya di hotel ini jadi mendadak pakai jaket tebal semua gitu ya? Saya bilang, memang udaranya seperti kayak di Bandung bisa mendadak kalau malam itu dingin. Dia bilang, oh iya bentar lagi Pak. Begitu bentar lagi, karena saya ada di kamar nggak ngerasa, tapi kan saya udah inget. Dia bilang begitu, saya coba keluar ke lobinya itu memang open Terbuka space, ya. buka, dan di lobi di situ saya diukur adalah 17 derajat Celcius. Bayangkan Wow. siangnya itu 30, malamnya Wah, bisa 17. Jadi di daerah ini. Bali sekarang ini menyenangkan kalau kalau yang suka dingin gitu ya, yang nggak begitu suka panas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ditanyakan tadi kapan holiday-nya? Sekarang. Ke kolam renang kosong, ke hotel kosong, kemana-mana kosong gitu ya. Nah ini tentunya Pesawat juga jet pribadi. iya. Kemarin ada teman saya pergi ke Bali 17 orang gitu ya. Saya bilang Wow. 17 orang gitu. Tiap 15 menit boleh pindah tempat duduk kayaknya, Pak. Yang menarik adalah begitu naik ke pesawat semua tegang, pup, diem, Oke, wow. Jadi saat yang paling cocok buat liburan saat ini ya, Pak? saat ini. Jadi dari sekarang sampai menurut saya eh, kita nggak tahu ya. Misalnya apakah Bali jadi buka tanggal 8 atau tanggal 9 September orang asing boleh masuk. Saya nggak tahu orang asing mana yang mau masuk ke Indonesia gitu ya, karena Indonesia Iya, angkanya sedang naik terus. Kedua iya. adalah eh, sejauh mana juga ini membukanya, sejauh mana Indonesianya ya. Saya nggak tahu. Saya baca beberapa artikel mungkin Indonesia akan tutup dari turis asing sampai tahun ini. Nah, kalau sampai tahun ini tutup berarti domestik yang menjadi harapan ya. Saya Yes. mendengar bahwa pemerintah sedang mengadakan banyak sekali program-program promosi untuk Visit Indonesia Domestic Year gitu ya. Ini belum pernah Hmm. terjadi. Dari Merdeka sampai sekarang belum pernah mempromosikan Visit Domestic Year gitu ya. Yang ada adalah Visit Indonesia Year dari luar negeri ke Indonesia. Kalau dari Betul. domestik ke Indonesia ke domestik nggak ada nih. Nah, jadi kalau misalnya ini bisa dijalankan, menurut saya sangat bagus juga. Saya dengar-dengar akan ada dibagi ini, dibagi itu, harga akan menjadi murah. Ya mudah-mudahan. Paling tidak Iya. kalau harga murah segala macam. Sebenarnya sekarang sudah murah. Hotel bintang 4 yang tadinya harganya 6 juta jadi 1,5, harganya 4,5 juta jadi 1 juta. Bayangkan, ini Iya, hotel-hotel luar biasa. yang luar biasa. Iya. Bu, Oke, jadi kapan buat terakhir holiday, Bu? Ibu terakhir holiday kemana? saya terakhir ke Bali, Pak, ke Ubud. Saya paling suka ke Ubud, Pak Anton. Iya, kapan? Udah berapa tahun ya? 2 tahun ada. Oh iya, enggak, tahun ini terakhir kemana? Oh, tahun ini terakhir kemana ya? Eh, Ke mall juga dianggap holiday ya. Ke mall juga dianggap holiday. Kalau ke mall siap kali ketemu saya. Oke, oke. Nah, udah holiday itu. Dan itu kan yang bikin happy sebenarnya. Saya melihat Yes, ibu juga IG Live very happy. Nah, itu juga holiday sebenarnya. iya, betul. Oke, great. Pak Anton, ada pertanyaan dari Chen Hui Chan. Nah, Pak, ke Bali di bandaranya harus ada hasil rapid rapid test ya. Tadi udah dijawab ya sama Pak Anton ya. Jadi kalau untuk kereta sama pesawat, ya tetap ada rapid test ya Pak Anton ya. Iya, jadi kalau terbang itu
saya mengkampanyekan 1, 2, 3. Satu adalah rapid test, kedua beli tiket bisa di travel agent, di siapa saja. Kalau travel agent langganannya belum buka, ya cari TX Travel yang udah buka begitu ya. Yang ketiga adalah download aplikasi kesehatan. Itu saja. Kalau tidak punya handphone kita adalah jadul, tidak bisa mendownload aplikasi, kita harus nulis secara manual, secara kertas begitu. Sudah. Jadi di Bali nanti dicek lagi, sudah itu saja. Dan rapid test ini sekarang berlaku 14 hari. Kalau dulu kan cuma 3 hari. Wow, nggak cukup. Kalau sekarang 14 hari. 14 hari berarti kalau kita pergi hari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu kita masih berlaku. Oke, baik. Jadi nggak repot ngurus lagi ya Pak Anton ya? Betul, betul. Dulu ngurus lagi. Ya. Oke. Nah, terus dari Denny, apakah sejauh ini penerbangan lancar ataukah ada beberapa maskapai yang harus menunda jadwal penerbangan karena kuota penumpang? Iya, ini menarik sebenarnya. Sekarang itu pesawat yang terbang pagi sampai siang, malam nggak ada. Oh, gitu. Malam itu hampir-hampir jarang sekali pesawat yang terbang malam sekarang. Kenapa? Udah nggak ada peminatnya. Orang mau perginya pagi, kemana-mana pagi. Pagi Pas ada matahari ya Pak Anton ya? Iya, malam udah nggak ada lagi. Jadi saya juga nggak tahu kenapa begitu ya. Tapi kalau ditanya tingkat delay-nya sebenarnya menjadi sangat rendah karena udah semua orang datang 4-5 jam sebelumnya. Mereka rapid test kebanyakan di airport. Sehingga tingkat delay-nya itu sangat-sangat kecil. Satu itu. Kedua, pesawatnya banyak. Tapi orangnya nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya misalnya contoh ya, kalau dulu itu nunggu pesawat dari sini belum nyampe karena pesawatnya sedikit terbatas, rutenya banyak, pesawatnya nggak nututi gitu ya. Nah kalau sekarang beda lagi. Berangkat dari Jakarta, misalnya jam 10, harusnya pesawatnya dari Medan. Pesawat Medannya satu dan lain hal belum berangkat misalnya. Dia nggak usah nunggu lagi pesawat itu sampai dari Medan, dia hidupin pesawat yang lain, terbang. Di Jakartanya kan pesawatnya banyak gitu. Nah itu, jadi tingkat delay pun sebenarnya sedikit. Ya sekarang semakin lama semakin sedikit, iya. Oke, jadi ini kan berdampak kepada si pemilik perusahaan pesawat juga ya Pak Anton ya. Kalau penumpangnya sedikit, kuotanya sedikit, tapi tetap aja mesti berangkat. Iya, serba salah, airline ini serba salah. Pertama, kalau dia sering-sering tidak terbang, dulu awal-awalnya ada yang tidak terbang, nggak laku, nggak dibeli. Semua nggak mau naik dia. Makanya seperti kayak pesawat Garuda, dari dulu sampai sekarang itu hampir-hampir dia tidak pernah tidak terbang. Jadi terbang terus. Nah, karena dia terbang terus, orang percaya. Tapi ya kembali, harga dia kan premium, mahal. Lalu muncul AirAsia. AirAsia ini, by the way, hanya bisa dibeli di travel agent. Online travel, itu Traveloka dan Tiket.com nggak ada. Dia nggak bisa, nggak jual. Oke, baik. Nah Pak, ada yang nanya nih Pak, kalau rapid test itu di mana? Apakah dilakukan di bandara? Jadi sekarang itu rapid test bisa dilakukan di bandara. Dan harganya kan sudah murah, 95.000. Jadi kalau dulu 200 sampai 300.000, sekarang itu udah di bawah 100.000. Dan itu kenapa makanya datangnya dianjurkan adalah 5 jam, 4 jam sebelumnya. Karena satu, sebaiknya rapid test di airport. Kalau bisa di rumah sakit terdekat, itu jauh lebih baik sebelum berangkat. Kedua adalah ada dokumen kesehatan yang diperiksa. Dokumen kesehatannya apa? Adalah hasil rapid test. Ketiga, kita harus download aplikasi kesehatan tadi. Itu aja udah. Jadi sekarang
nggak terlalu repot. Dan sekarang itu kan kalau sudah ada di airport 4 jam, 5 jam, walaupun ada rapid test dan lain sebagainya, ya orangnya udah ada di airport duluan. Nggak Iya, berani sekarang datang mepet-mepet ke airport. Kenapa? Belum rapid betul. test. Iya. Terus Pak Anton, kalau misalnya kita berangkat terus kan di rapid test dulu nih di bandara. Setelah kita sampai di kota kedatangan, terus rapid test lagi nggak? Nggak, kita berlaku rapid test yang dari berangkat itu nanti selama 14 hari. Oh, oke. Jadi cukup sekali aja buat pulang pergi ya, Pak Anton ya? Ya, Oke, sip. Soalnya saya kebayang nih kalau, aduh, 2 kali. Berapa banyak waktu kita yang kebuang ya iya. buat Nah, buat rapid test. malahan sekarang itu ada wacana untuk menghilangkan rapid test. Nah, tambah seru Oh, lagi, tambah seru wow. lagi. Iya, karena eh, kenapa tadi saya di awal mengatakan ada yang berani terbang dan ada yang tidak berani terbang. Bedanya rapid test dengan PCR. Rapid test itu adalah tesnya dari darah, dilihat antibodi kita ada nggak. Kalau antibodi kita ada, berarti ada virusnya. Tetapi Oh. kalau virusnya masuknya tanggal 1, kita di rapid test tanggal 5, masa inkubasinya 7 sampai 10 hari. Hmm. Jadi bisa lolos. Padahal kalau di PCR itu ngeceknya adalah bukan antibodi, ngeceknya adalah ada virusnya atau tidak. Cuma memang mahal dan perlu waktu. Itu. Jadi eh, sebagian, makanya di Jakarta ini sebenarnya kalau kita bisa lihat mall kelas menengah bawah itu rame. Mall kelas menengah yang tadi menengah ke bawah adalah di atas 50% tingkat keramaiannya. Kalau yang menengah adalah di bawah 50%. Kalau mall kelas atas keramaiannya di bawah 30%. Kenapa terjadi seperti begini? Ini juga refleksi yang sama, mirroring dengan yang saya lihat di data di bandara. Jadi kalau yang middle, low, sampai ke middle, travelingnya mereka nggak peduli. Tetapi yang level uh, high class itu yang travelingnya limited sekali. Limited sekali. Mereka lebih jaga ya, Pak Anton ya. Lebih jaga. Karena mereka tahu bahwa rapid test itu tidak memastikan bahwa dia bebas virus apa tidak. Yes, betul sekali. Oke. Pak Anton, travel gimana survive untuk saat-saat ini? Travel gimana survive untuk saat-saat ini? Travel ini sebenarnya uh, kenapa saya tertarik dengan dunia travel? Pada awalnya saya nggak tertarik dengan bisnis travel. Saya tidak tertarik. Saya tertarik jalan-jalan. Saya tidak tertarik punya bisnis travel. Tetapi begitu saya kerja selama 10 tahun, saya melihat dunia travel ini sangat menarik. Bisnis travel ini sangat menarik. Kenapa? Bayangkan, selama 1 tahun, peak seasonnya 6 bulan. Artinya, Hmm. sisanya bagaimana? Sisanya 40-an bulan, shoulder, dan low season. Artinya kita di dunia travel sebenarnya sudah terbiasa dengan yang namanya low season panjang, bisnis panjang. Jadi kalau kita cerita misalnya ya, memang baru cuma dalam 5 tahun terakhir saya melakukan terobosan, disruption. 5 tahun terakhir saya melakukan yang namanya charter flight. Setiap hari ada charter flight. Setiap minggu ada 11 pesawat. Bayangkan low season, high season ada terus gitu ya. Itu sebenarnya uh,
menjadikan fenomena yang tadinya 6 minggu panen, lalu selebihnya adalah masa bertanam, sekarang menjadi panennya tiap hari gitu ya. Nah, ini baru 5 tahun terakhir. Kalau kita bicara 10 tahun terakhir, ini baru yang namanya ada grup setiap hari ada keberangkatan. Setiap hari. Tapi kalau saya ambil contoh, satu travel nomor 1 di Indonesia mempunyai keberangkatan di 6 minggu selama setahun, itu adalah mungkin keberangkatan grupnya itu sekitar 5.000 grup. Di luar yang 6 minggu bagaimana? Di luar 6 minggu mungkin kurang dari 500. Jadi perbandingannya 500 dengan 5.000, 5.000 itu dalam waktu 6 minggu saja. Nah, kalau ini di copy paste turun ke bawah, kurang lebih kan kelihatan bahwa kita di travel itu sudah terbiasa dengan kondisi peak season dan low season. Nah, peak seasonnya 6 minggu. 6 minggu. Yang kita tidak dapat tahun ini adalah 6 minggunya kita nggak dapat. Lebaran kita nggak dapat, school holiday nggak dapat. Ini udah 5 minggu. Akhir tahun bagaimana? Akhir tahun juga nggak dapat menurut saya. Karena vaksin belum ada gitu ya. Saya sudah mulai ada bookingan ke Turki di November misalnya. Tapi itu saya nggak tahu, mungkin jalan 1-2 grup saja. Tapi bisa dibayangkan gitu ya, biasanya per hari adalah 2-3 grup per hari, sekarang 1 tahun mungkin tidak sampai 20 grup gitu ya. Ya. Betul, Itu aja perbedaan. Ya. Drastis, tapi sistem di travel itu sudah biasa dengan puasa jangka panjang. Nah, itu. Jadi kita punya tentunya yang namanya kebiasaan menabung gitu ya. Yes. Gitu. Oke. Nah, Pak, saya jadi kepikir satu ini nih, Pak, satu pertanyaan. Pak Anton, bagaimana kalau misalnya yang namanya travel itu dalam bentuk virtual? Menurut pandangan Pak Anton gimana nih? Sekarang trennya akan ke situ nggak nih? Artinya orang dengan duduk di rumah, dia seolah-olah ada di satu tempat yang keren banget gitu, tanpa dia harus berangkat ke tempatnya yang dituju. Iya. Amerika dan Eropa sudah menjalankan di Airbnb mulai tahun lalu. Sudah jalan. Dan sudah ada ya, Pak ya? Sudah ada, iya. Dan jalan. Tetapi Indonesia ini tidak jalan. Jadi pada waktu bulan April ada teman saya yang bikin gitu ya. Turnya murah-murah. Harganya 50.000 satu orang, kalau 3 orang 100.000. Pertama ada 100 orang yang daftar. Grup kedua itu ngedrop ke 30. Minggu ketiga, keempat, kelima tutup. Nggak ada pesertanya. Kira-kira apa sebabnya? Iya, kenapa? Pertama adalah kalau orang Indonesia itu pergi itu sebenarnya adalah bukan tujuannya pengen jalan-jalannya, tapi kumpul sama teman-teman. Oke. Itu yang pertama. Kedua, pada waktu kita pergi ke sana, Indonesia ini sangat tipikal, berbeda dengan Amerika. Saya kalau bawa rombongan Amerika, saya harus tahu persis mereka yang datang itu latar belakangnya apa, pekerjaannya apa, profesinya apa, supaya saya bisa belajar melebihi dari mereka. Kalau enggak, kalau misalnya kita bicara, misalnya contoh paling gampang misalnya Borobudur, atau ya misalnya Monas, Jakarta Monas gitu ya. Semua literatur tentang Monas yang ada di buku, dia bisa baca. Jadi kalau kita cuma tahu Monas berdasarkan yang ada di buku, ya dia udah tahu.
Jadi kita mesti cerita behind the scene. Kalau perlu kita cari cerita-cerita apa ya, legendanya gimana sih? Eh, waktu bikin Monas ada kesulitan apa sih? Behind the scene ya, yang tidak ada di cerita di buku gitu ya. Jadi kalau ngecek Wikipedia-nya cerita apa, dia udah tahu. Kita nggak bisa cerita itu lagi. Nah, itu Amerika. Kalau grup Indonesia, mari Bapak Ibu, ini Monas. Cerita begini, begitu, begini. Dia nggak peduli. Foto, cet. Udah selesai foto, nanya lagi. Pak, udah selesai belum? Mau ngapain? Mau foto lagi gitu. Nah, bayangin. Nah, jadi ini saya kadang-kadang suka merasa nggak enak sama guide gitu ya, yang dia punya penghasilan, dia punya pekerjaan adalah local guide menerangkan. Tapi kita itu tidak suka diterangkan. Kita lebih suka adalah misalnya foto yang bagus itu seperti apa sih? Di mana fotonya, semua mau foto seperti kayak begitu misalnya gitu. Jadi itu yang membuat kenapa virtual tidak bisa, karena tidak bisa foto. Yang kedua yang tidak bisa juga adalah udah pergi, misalnya contoh, pergi ke Turki, pengen nyoba makanannya. Nah ini virtual, nggak bisa nyoba makanan. Mana? Betul, Belum betul. lagi oleh-oleh. Nah, itu yang menjadikan sebenarnya kalau ditanya yang nyoba banyak, yang berhasil belum ada. Hmm. Ada namanya VR, virtual reality. Itu lebih canggih, tetapi kenyataannya juga teknologinya sudah ada, tapi nggak bisa jalan di kita. Saya Oke. sekitar 7 tahun yang lalu sudah mencoba teknologi itu, dan saya sudah mulai testing begitu ya. Saya mengajak waktu itu juga teman-teman dari properti. Properti itu kan saya berpikir di Jakarta itu kan macet ya. Jadi Ya. sebaiknya lihat VR dulu gitu sebelum kita mau ngelihat apa namanya percontohannya segala macam ya, lihat dari VR dulu deh gitu kan. VR-nya dibikin sedemikian rupa sehingga menarik gitu ya. Tapi ternyata di dunia lain bisa jalan, tapi di kita nggak bisa jalan. Itu yang Bisa bikin ya, beda. ya budayanya juga beda ya Pak Anton ya. Betul. Oke, nah Pak, kita udah deket lagi nih Pak, udah mau habis waktunya. Mungkin Ais, kita jawab satu pertanyaan lagi ya Pak ya. iya, rasanya Tabungin aja. baru mulai. Rasanya baru Iya, mulai. betul. Ya cepat sekali waktunya ya. Kayaknya kita mesti lanjut lagi ya Pak, babak dua ya Pak Anton ya. Eh, nama aplikasi kesehatan apa Pak? Yang buat Iya, ngecek iya. namanya. Eh, Namanya apa Pak? namanya adalah EHAK. Eko, E, lalu HAC. EHAK. Ini satu. EH. Ya, ada satu lagi adalah lindungi peduli. Peduli lindungi apa lindungi peduli, itu yang kalau mesti punya gitu ya, itu Oke, tunggu hasil rapid testnya di bandara berapa jam? 15 menit. Oh, 15 menit jadi ya. Oke. Iya, iya. Terus Pak, tiket kan udah dibeli nih, tiket pesawat. Nah, kalau rapid testnya positif, bagaimana dengan tiket yang sudah keburu dibeli? Reschedule, ganti, Oke, reschedule. Iya. Sebaiknya pada waktu beli tiket itu kan kita sudah memastikan dulu tidak panas badannya, tidak batuk-batuk, tidak pilek-pilek gitu ya. Itu yang mesti jaga diri lah gitu. Tapi memang oke, sekarang sip. itu 70% di Jakarta yang kena COVID itu 70% adalah sehat, Hmm, tidak punya iya ya. gejala. Iya. Oke. Nah, Pak Anton, ada program-program apa yang terdekat dari Pak Anton nih? Bisa sharing sedikit, Pak? 1 menit, Iya, Pak. iya, saya ada yang ke Turki November 12,9 juta, itu murah sekali. Lalu kalau yang Oke. domestik saya tanggal 20 ke Tanjung Lesung, lalu tanggal 26 Agustus ke Lembang, Bandung gitu ya.
lalu ke Bali, kalau ke Bali, ke Jogja itu ada terus ke Semarang, ada terus gitu ya. Ke Medan juga bagus, ada si Malam Resort, nginep di sana 2